Salve fratres, te iterum fidere, Patris Allegro, Veritas Liberabit Vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Kali ini, saudara-saudariku, akhirnya Episkop Daniel pun ikut mengajarkan, menanggapi pertanyaan, apakah penyalipan itu rencana Allah atau rencana iblis? Ya, jadi pertanyaan ini sebenarnya sudah Providensia Dei, ya, sudah pesta salib suci oleh Gereja Katolik pada tanggal 14 September. Akhirnya kita harus berhadapan dengan pertanyaan mendasar dalam kekristenan. Dan jawaban-jawaban para teolog, youtuber, komentator, netizen maupun sebagainya menunjukkan pada posisi varian bidat yang mana Anda berada. Ya, kita bisa dengan jelas menunjukkan posisi varian bidatnya apa. Mari akhirnya setelah Episkop Daniel menegaskan ajaran Katolik dan seperti biasa menegaskan ajaran Ortodoks, dan seperti biasa ajaran seorang uskup itu memang mewakili gerejanya. Mewakili itu sah mewakili gereja. Makanya kita akan membahasnya sebagai posisi gereja Ortodoks Timur di Indonesia. Ya, karena Ortodoks Timur itu, Ortodoks sendiri ada banyak, termasuk diantaranya Ortodoks Timur. Ortodoks Timur itu sendiri ada banyak. Dan salah satunya ya Ortodoks Timur, GOI, Gereja Ortodoks Indonesia, yang dipimpin oleh Episkop Daniel. Mari kita lihat Uskup Daniel, bagaimana crucifixion ini bahasa Latin, artinya penyalipan. Soal penyalipan Yesus, bagaimana posisi Ortodoks Timur di Indonesia? Posisinya ada di mana, ya? Kemarin saya sudah tunjukkan trio kuek dan three musketeers dari posisi Calvinis, ya. Tapi meskipun sama-sama reformed, mereka rupanya beda tafsir. Nah, mari kita lihat. Episkop Daniel itu ikut menjawab isu yang lagi ramai diperdebatkan. Penyalipan Yesus itu kehendak Allah Bapa atau kehendak iblis? Nah, Episkop Daniel menyatakan soal rencana Allah. Dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 22-23 ditegaskan bahwa Yesus diserahkan menurut maksud dan rencana Allah yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian tujuan Allah mengutus Yesus bukan agar dia mati di salib, melainkan untuk memberikan keselamatan, mengalahkan dosa, iblis, dan kematian. Jadi tujuan bukan agar dia mati di salib. Jadi, salib bukan tujuan akhir, tetapi sarana yang dipakai Allah untuk menggenapi keselamatan. Jadi tujuan Allah itu keselamatan. Salib itu tidak ada dalam rencana Allah, tapi ada iblis yang menghendaki, kemudian Allah membalik kejahatan itu menjadi kebaikan. Akhirnya hasilnya manusia selamat. Nah, ada peran iblis di sini, ya. Iblis sejak awal berusaha menggagalkan karya Yesus melalui pencobaan di padang gurun, lalu melalui Yudas Iskariot yang kerasukan iblis. Nah, penyalipan Yesus terjadi karena kolaborasi antara niat jahat manusia, pemimpin Yahudi, Romawi, dan Yudas dengan bisikan iblis. Tapi iblis salah perhitungan. Salib yang dia maksudkan untuk menghancurkan Yesus justru menghancurkan kuasanya sendiri. It seems plausible, isn't it? Jadi yang berikut ada poin tentang ketaatan Kristus. Dosa bermula dari ketidaktaatan Adam. Nah, Yesus sebagai Adam baru menebus dosa dengan ketaatan penuh sampai wafat di salib. Filipi bab 2 ayat 8 dan Roma bab 5 ayat 19. Kita kumpulkan semua poin-poin ini. Dengan kebangkitan, Yesus mengalahkan kematian dan membatalkan kuasa iblis. Ya, betul. Nah, ada perspektif teologi di sini. Penyalipan Yesus bukan murni kehendak Allah untuk menyalibkan, ya, bukan kehendak Allah untuk menyalibkan, ya, melainkan Allah hanya mengubah perbuatan jahat. Allah mengubah perbuatan jahat, yaitu iblis dan manusia, menjadi sarana keselamatan. Ya, jadi bukan kehendak dari Tuhan sendiri, tapi Dia hanya mengubah perbuatan jahat menjadi sarana keselamatan. Jadi ada dua kehendak yang bekerja, dua kehendak, two voluntas. Dois voluntas. Dua kehendak di sini. Kehendak Allah yaitu keselamatan manusia, mau menyelamatkan manusia. Kehendak iblis dan manusia justru kejahatan yang akhirnya diputarbalikkan oleh Allah demi rencananya sendiri. Ya. So, kita menyimpulkan atau dari kesimpulan pembicaraan episkop ini,
Allah Bapa mengutus Yesus untuk keselamatan, ya, bukan sekedar mati di salib, ya, bukan sekedar mati di salib. Ribut sekali. Kemudian yang kedua, iblis ingin menggagalkan karya keselamatan dengan mendorong penyalipan, ya, mau menggagalkan karya keselamatan dengan mendorong, mempromosikan, mempercepat, mendorong itu tepatnya. Tapi Allah membalik niat jahat itu, menjadikan salib sebagai jalan kemenangan Kristus atas dosa, iblis, dan kematian. Jadi Allah itu membalik apa yang direncanakan iblis. Maka penyaliban Yesus adalah buah dari niat jahat manusia dan iblis, tetapi diubah Allah menjadi alat keselamatan kekal. Ya, diubah oleh Allah. Jadi penyaliban Yesus adalah buah dari niat jahat manusia dan iblis, tetapi diubah Allah menjadi alat keselamatan kekal. It seems plausible, dan hanya banyak posisi orang Kristen seperti ini. Penyaliban itu buah dari niat jahat manusia, dan Allah mengubahnya menjadi keselamatan. Tapi sebenarnya ada masalah, tapi nanti akan kita lihat. Intinya penyaliban bukan kehendak Allah menurut Ortodoks, atau ya seperti itu yang disampaikan Episkop Daniel. Dalam arti Allah ingin Yesus, dalam arti bukan berarti bahwa Allah ingin Yesus disalib. Tuhan itu tidak mau Yesus disalib, tidak menghendaki Yesus disalib. Tapi Tuhan merencanakan keselamatan Allah itu sendiri, yang justru diwujudkan lewat peristiwa penyaliban yang dihasut oleh iblis. Ya. Jadi penyaliban itu sendiri bukan kehendak Tuhan. Itu adalah kehendak iblis yang kemudian dibalik oleh Tuhan menjadi sarana keselamatan. Allah memutarbalikkan kejahatan menjadi jalan ketaatan dan keselamatan. Nah, mari kita periksa alur logika, dan itu dari pembicaranya. Kita sekarang maju ke alur logika, konsistensi teologis, dan asumsi metafisik. Di sini baru kita lihat masih ada yang kurang. Sudah benar, tapi belum cukup begitu. Masih ada celah yang perlu diisi di situ. Mur masih kurang, maksudnya begitu. Struktur argumen Episkop Daniel. Pertanyaan inti, penyaliban Yesus itu kehendak Allah atau kehendak iblis? Nah, jawaban Episkop, Allah mengutus Yesus untuk tujuan keselamatan, bukan secara spesifik, bukan secara khusus untuk disalib. Iblis dan manusia yang jahat mendorong penyaliban. Allah memutarbalikkan niat jahat itu, menjadikan salib sarana keselamatan. Jadi, kehendak Allah sama dengan keselamatan, kehendak iblis atau manusia sama dengan penyaliban. Allah menggunakan peristiwa penyaliban untuk menggenapi keselamatan. Ya. Nah, secara logis ada kekuatan argumen dari Episkop. Ada distingsi kehendak, ini penting. Perbedaan kehendak. Episkop membedakan antara voluntas Dei, kehendak Allah, dan voluntas diaboli, kehendak iblis atau manusia. Nah, ini penting karena menghindari kesan bahwa Allah adalah pelaku kejahatan. Ya, Allah pelaku kejahatan. Ini yang sulit dihindari kemarin dari 3 pendeta itu. Ini tidak bisa dihindari bahwa Allah adalah pelaku kejahatan salib. Ya, voluntas dia. Tapi Episkop sudah naik tingkat, ya. Sudah naik tingkat. Ya, posisi mereka memang setingkat di atas Protestansi. Ada perbedaan antara voluntas Dei dan voluntas diaboli. Yang kedua, penggunaan kitab suci yang cukup luas. Ya, kalau Patris Allegro memang maksudnya tidak terlalu sibuk dengan kitab suci. Ada orangnya maksudnya. Jadi penggunaan kitab suci cukup luas. Tidak seperti kemarin 3 pendeta itu ya ambil yang dipilih. Bahkan edis itu pilih isi satu, buang yang lain. Ya, ada penggunaan cukup luas. Jadi cukup memberi perspektif yang lebih komprehensif. Episkop Daniel mendukung argumennya dengan banyak teks. Di sini Kisah Para Rasul bab 2, 1 Yohanes, Kolose, Roma, Filipi, dan lain-lain. Itu tidak nampak dalam manusia-manusia sola scriptura kemarin. Untuk menunjukkan konsistensi biblis. Jadi ini poinnya bahwa sola scriptura bahkan sendiri tidak komitmen dengan scriptura itu sendiri, tapi menggunakan tafsiran liar, terluar atau liar. Kemudian ada paradigma providensi. Nah, ini penting. Sebenarnya inti dari perdebatan ini pada paradigma providensi atau ya paradigma providensi sebenarnya. Dan ini bukan perdebatan soal tafsir mana yang benar atau soal ayat mana ayat ini, bukan. Ini sudah soal perdebatan filosofis.
ya, karena menyentuh providensia Dei. Seperti apa providensia Dei itu sebenarnya? Allah tidak merencanakan dosa, tetapi bisa memakai tindakan jahat untuk tujuan baik. Ya, episkop memberikan analogi Yusuf dijual saudara-saudaranya sama demi keselamatan keluarga. Analogi ini kalau saya masih ingat muncul juga di penjelasan dari pendeta Esra Soru. Oke. Tapi ada kelemahan, itu tadi kekuatannya ya. Ada kelemahan atau masalah logikanya. Yang pertama sebenarnya ada ambiguitas tujuan ilahi. Ya. Tujuan ilahi itu sedikit samar-samar, tidak jelas maksudnya. Dia mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki penyaliban, tapi Allah mengetahui sebelumnya, presciensia, bahwa penyaliban akan terjadi. Nah, pertanyaan kritisnya seperti ini. Kalau Allah sejak kekal menetapkan keselamatan melalui Kristus, mengapa menyangkal bahwa salib itu sendiri bagian dari rencana ilahi? Ya, seperti dalam tradisi Katolik, crux, salib adalah pusat rencana keselamatan. Salib itu pusat rencana keselamatan, bukan sekedar kecelakaan yang dipakai ulang. Nah, ini jatuh ke sini, ambigu. Ya. Kalau Allah sejak kekal menetapkan keselamatan melalui Kristus, kenapa menyangkal bahwa salib itu sendiri bagian dari rencana ilahi? Posisi Katolik, crux adalah pusat rencana keselamatan, bukan sekedar kecelakaan yang dipakai ulang. Ya. Kemudian ada konstruksi dua kehendak. Ya. Kehendak Allah itu keselamatan, kehendak iblis salib. Logika ini bisa membuat salib tampak hanya produk sampingan dari kejahatan. Salib Kristen sekarang adalah produk sampingan, bypass dari kejahatan, malum. Padahal Santo Paulus justru menekankan salib sebagai puncak ketaatan Yesus. Ada madah kuno dalam tradisi Katolik Barat, factus obediens usque ad mortem autem crucis. Ya, Kristus telah taat sampai wafat, bahkan Kristus sudah taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Factus obediens usque ad mortem autem crucis. Ya. Jadi Paulus menekankan salib sebagai puncak ketaatan Yesus. Ya. Nah, ada masalah teodicea. Teodicea itu dari mana munculnya kejahatan? Kalau Allah tidak merencanakan salib, apakah berarti keselamatan bergantung pada kebetulan dari jahat, accidents, byproduct tadi? Kebetulan jahat, sesuatu kebetulan yang jahat, yaitu iblis tambah manusia, iblis plus manusia. Kalau Yudas tidak mengkhianati, apakah rencana keselamatan gagal? Ini pertanyaan-pertanyaan pada lingkup filosofis, bukan lagi pada lingkup mana ayatnya, bukan. Kalau Yudas tidak mengkhianati, apakah rencana keselamatan gagal? Nah, Uskup Daniel menghindar dengan mengatakan bahwa Allah membalik kejahatan, tapi itu tetap meninggalkan celah logis. Nah, posisi Allah membalik kejahatan ini sama dengan Esra Soru. Ya, pendeta Esra Soru. Allah membalik kejahatan. Ya, silakan nonton video saya sebelumnya, 3 pendeta, 3 tafsir, 1 kebingungan. Kemudian ada asumsi metafisik dan teologis. Ini penting, karena saya bilang selalu kita periksa asumsi. Asumsi itu penting. Dari asumsi itulah orang mulai memilih ayat, menafsir, lalu mencari ayat kutipan lain untuk meneguhkan. Itu soal asumsi metafisik dan teologis. Nah, Yesus sebagai Adam baru, ya ini dari posisi ortodoks. Yesus sebagai Adam baru, asumsi ini benar. Mengikat logika keselamatan pada tema ketaatan versus ketidaktaatan. Benar secara biblis, tapi episkop ini menekankan kontras. Adam gagal, Yesus taat. Dia menekankan ini lebih daripada rencana positif Allah sejak kekekalan. Ya. Ada satu yang terlupakan bahwa kausa, ya ini sampai sini posisi kausa primanya ada di mana, gitu. Yang kedua, providensia permissiva. Ya, argumennya mendekati konsep, argumen dari episkop ini sudah hampir mendekati, atau mendekati, bukan hampir lagi, mendekati konsep voluntas permissiva, kehendak mengizinkan. Allah tidak menghendaki langsung, tapi mengizinkan demi tujuan yang lebih besar. Nah, pendekatan yang khas dari Katolik Timur dan Ortodoks adalah ini, Christus Victor. Ya,
Ini pendekatan khas dari Ortodoks Timur, gereja-gereja Timur lah, termasuk Katolik Timur. Christus Victor. Penekanan dominan adalah kemenangan Yesus atas dosa, maut, dan iblis. Ini pendekatan khas dari Ortodoks dan Katolik Timur. Kristus penakluk, ya, Kristus anesti. Tapi agak melemahkan aspek kurban penebusan, sacrificium propitiatorium, yang lebih kuat dalam tradisi Katolik dan sebagian Protestan. Jadi di sini kita mendapat satu aspek, ya, aspek. Tapi jangan takut, aspek itu ada di Katolik Timur loh. Christus Victor, ya. Jadi gereja Katolik itu berdiri dengan bernapas dengan dua paru-paru. Kalau Patres Allegro itu Katolik Barat dengan dasar Thomisme. Kalau Katolik Timur pendekatan mistik, dan di sini ada Christus Victor. Nah, posisi Katolik Timur ini sama dengan posisi Ortodoks Timur di Indonesia. Kemudian mari kita lihat di mana kontrasnya dengan 3 pendeta sebelumnya yang saya jelaskan kemarin. Episkop Daniel dari Ortodoks Timur di Indonesia membuat distingsi tajam, perbedaan yang tajam. Allah sama dengan kehendak Allah itu keselamatan, sementara iblis atau manusia itu menghendaki penyaliban. Jadi Allah mengubah kejahatan jadi kebaikan. Kekuatan dari argumen episkop tidak jatuh ke fatalisme atau menuduh Allah pelaku kejahatan. Ya, ini yang tidak bisa sulit terhindarkan dalam Deki dan kawan-kawan. Ya. Kemudian, tapi kelemahannya terkesan merelatifkan peran salib dalam rencana kekal Allah. Padahal tradisi Katolik dan tradisi klasik justru melihat salib sebagai pusat misteri keselamatan, Mysterium Crucis, ya, Mysterium Crucis. Salib itu pusat loh. Jadi kalau bukan rencana Allah itu apa? Cuma bypass, by product. Nah, kesimpulannya, argumen Episkop Daniel konsisten dalam membela Allah dari tuduhan sebagai penyebab kejahatan. Ya, konsisten membela Allah sebagai tuduhan penyebab kejahatan. Tapi dia menciptakan dilema baru. Masalahnya di situ muncullah dilema yang baru. Salib tampak seakan-akan bukan rencana ilahi, melainkan kecelakaan sejarah. Ya, kebetulan Yudas mengkhianati, dan seterusnya. Kecelakaan sejarah yang dipakai ulang oleh Allah. Secara logika ini bisa melemahkan status salib sebagai ekonomia salutis, ekonomi keselamatan, manajemen, tata cara. Bagaimana caranya Allah menyelamatkan manusia? Ya, dengan sengsara, wafat, dan bangkit. Sengsara, wafat di kayu salib, dan bangkit dari mati, wafat, dimakamkan, lalu pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Itu inti iman. Mysterium Fidei, Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Jadi dibanding dengan 3 pendeta sebelumnya yang baku naik sembarang itu, posisinya lebih halus. Posisi episkop lebih halus dan sudah mulai masuk, ya, sudah posisi Katolik juga kan, bias seharusnya posisinya posisi Katolik. Tetapi masih perlu diperdalam metafisika causa prima. Nah, disinilah sebenarnya kekhasan Katolik, ya. Pendekatan Barat lebih rasional dan pendekatan Timur lebih mistik. Jadi gereja-gereja Timur tidak perlu panjang lebar menjelaskan causa prima, causa sekunde. Mereka ya sudah percaya saja begitu. Sama seperti transubstansiasi. Mereka tetap percaya bahwa tubuh dan darah roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, tapi mereka merasa tidak perlu menjelaskan secara rasional. Karena orang Timur tidak butuh penjelasan panjang lebar, kan seperti orang Indonesia juga, seperti sekarang. Tidak terlalu perlu penjelasan panjang lebar. Ya, kita maunya Roh Kudus turun saja begitu. Tapi itu ekstrim kalau sudah sampai tidak mau intelektual sedikit begitu. Jadi perlu diperdalam metafisika causa prima Allah dan causa sekunde. Itu baru mengunci sehingga tidak ada lagi celah. Dikunci pas, klik, tak. Jadi semuanya sudah ada berkas-berkas kebenaran. Jadi menegaskan kembali ajaran gereja bahwa gereja Katolik memandang ada unsur-unsur kebenaran di komunitas non-Katolik. Tapi keutuhan kebenaran tetap ada di dalam gereja Katolik. Hanya ada di dalam gereja Katolik. Jadi Aquinas membantu untuk menegaskan posisi rasional. Posisi mistiknya oke, posisi rasionalnya juga perlu. Fides et ratio, bukan? Ya. Nah, mungkin supaya lebih ini, mari kita lihat komparasi logika penyaliban. Katolik, Protestan, Ortodoks Indonesia.
Katolik, Protestan, Ortodoks ini sesudah dialektika bom edis. Yang pertama, Katolik, misteri Paskah dalam voluntas ordinata dan permissiva. Voluntas ordinata itu kehendak yang mengatur, yang punya tingkatan, sedangkan voluntas permissiva itu kehendak yang mengizinkan. Posisi Katolik, salib sejak kekekalan termasuk dalam rencana keselamatan Allah. Voluntas ordinata. Pentingnya ada pada penjelasan istilah apa yang dimaksud dengan rencana keselamatan itu. Seperti apa? Nuansanya ada di situ. Halus. Tapi kadang-kadang kita cenderung mengabaikan, sesudah tidak usah. Jadi rencana keselamatan Allah itu voluntas ordinata. Sejak kekekalan, salib itu rencana keselamatan Allah. Nah, yang kedua, Allah tidak menghendaki dosa. Ya, Allah tidak menghendaki dosa, tetapi mengizinkan tindakan jahat Yudas, Pilatus, dan para imam sebagai voluntas permissiva. Nah, ini bedanya di sini, voluntas permissiva. Kemudian Kristus sebagai manusia bebas menyerahkan diri, tetapi sebagai putra Allah ia ikut dalam kehendak Bapa. Jadi kemarin ada keberatan dari seorang polemikus Protestan yang mengatakan bahwa kalau causa secunda, Yesus posisinya causa secunda berarti berbahaya. Sehingga Katolik tidak sesederhana itu. Ya. Nah, kesulitan kita berdebat dengan orang-orang non-Katolik adalah bahwa mereka memaksa bermain di lapangan sempit sehingga mereka bisa menguasai arena. Katolik itu biasa melihat gambaran yang utuh, dan begitu Katolik mengajak untuk melihat gambaran yang utuh, mereka menolak. Tidak kita fokus di sini saja, tidak kita fokus. Jadi itu seperti begini, seperti anak kecil yang minta main kelereng di dalam sepatu. Lalu kita ajak, sudah mari kita ke lapangan. Tidak, di sini lebih bagus supaya kita bisa lihat jelas. Jadi polemikus Protestan tidak berhasil karena mereka harus tetap ribut supaya identitas Protestan bisa ditegaskan. Tapi kita lihat saja mereka sudah babak belur. Dari sola scriptura sudah hancur. Setiap pendeta boleh mengajar tapi tidak ada kekuatan mengikat. Semua jemaat, setiap jemaat bebas memilih. Ya. Kemudian kita lihat logika metafisiknya. Yang pertama itu posisi Katolik. Logikanya apa sehingga posisinya seperti itu? Apa rasionalnya? Yang pertama, Allah adalah causa prima. Manusia dan iblis itu causa secunda deficiens, penyebab sekunder yang menyalahgunakan kebebasan. Nah, posisi ini ketika ada polemikus Protestan yang mempertanyakan, Yesus itu causa secunda, berarti dia sama, setara dengan manusia dan iblis dong. Iya, setara sebagai causa secunda, tapi causa secundanya Yesus Kristus karena dia Allah, causa secundanya perfectum. Sementara manusia dan iblis causa secunda deficiens. Ya. Jadi Katolik itu halus dan setajam silet, ya. Tidak pukul rata sih, perang. Ya. Ya. Jadi causa prima, lalu sampai sini ada misteri inkarnasi, dua kodrat kemanusiaan. Sebagai Allah, dia itu ada pada pihak causa prima. Tapi sebagai manusia, dia causa secunda yang perfectum. Ya, penyebab sekunder yang menggunakan kebebasannya untuk ketaatan. Nah, implikasinya posisi Katolik ini menjaga kedaulatan Allah tanpa menjadikannya penyebab dosa. Di sini titik pokok perdebatan dengan Calvinisme. Mereka menjaga kedaulatan Allah tapi menjadikannya penyebab dosa. Ya, itu karena pola pikir kalau Allah berdaulat berarti manusia tidak bebas. Kalau manusia bebas berarti Allah tidak berdaulat. Katolik, pola pikir Katolik bukan out atau. Pola pikir Katolik itu both and, either or, bukan either or, tapi both and, et. Pola pikir dan itu bisa didamaikan. Karena pada dasarnya ya kekristen itu paradoks yang diperdamaikan, Allah dan manusia inkarnasi, begitu. Jadi tidak bisa kasih distingsi. Protestan sebenarnya jatuh ke dalam platonistik, manikeistik, tapi mereka pasti tidak mau mengakui itu. Mereka pikir mereka hanya baca sola scriptura saja, tapi sebenarnya asumsi filsafat mereka tidak berani mereka akui, sehingga tidak berani diperiksa, akhirnya bidat, sesat. Nah, ini menjaga kebebasan manusia sehingga tanggung jawab moral tetap nyata. Ya, kalau misalnya posisi Deki kemarin determinisme samar,
You tidak bisa marah orang karena dia dosa apapun. Saya pergi mencuri, you tidak bisa marah saya karena saya sudah ditentukan untuk mencuri. Terus kamu marah saya supaya apa? Marah ke Tuhan, kan dia menentukan saya itu kasih rusak kau punya apa di sini, kios di situ, curi kau barang di situ. Kasih masuk saya di penjara buat apa? Saya kalau kamu orang beragama ya terima kasih Tuhan karena dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Masalahnya bagi Protestan di sini ironis, Protestan Calvinis, kalau orang menjalankan skenario dari Tuhan, tetap dia masuk neraka. Absurd kan? Nah, ya sudah, itu diskusi di lain waktu. Nanti kita akan lihat Calvinisme sebenarnya heresi Protestan terbesar. Misteri salib selalu dipandang dalam kesatuan dengan kebangkitan. Itu misteri Paskah itu sendiri. Makanya ada 3 hari suci Paskah kan, pekan suci, lalu 3 hari suci, dan kemudian baru berpuncak pada kebangkitan. Nah, Protestan, Estra, MIM, Deki, fragmentasi dan paradoks. Kemarin saya sudah tunjukkan. Estra Soro itu salib adalah rencana Allah dan iblis. Ini jatuhnya dualisme. Allah dan iblis tampak sejajar. Meskipun mungkin dia tidak bermaksud langsung seperti ini, tapi konsekuensinya seperti itu. Ya, salib adalah rencana Allah dan iblis, dualisme. Allah dan iblis tampak sejajar. MYM, iblis anti salib, ke reduksionisme. Iblis jadi karikatur satu motif, kebebasan manusia kabur. Ya. Deki, semua sudah ditentukan Allah. Ini jatuhnya ke determinisme. Yudas dan Pilatus hanya boneka pencet. Ya, begitu. Nah, logika metafisiknya cenderung biner. Ya, logika Protestan cenderung biner, atau either or. Kalau Allah berdaulat, manusia tidak bebas. Kalau manusia bebas, Allah tidak berdaulat. Nah, maka itu muncullah kalau rencana Allah atau rencana manusia, rencana Allah atau rencana iblis. Ya, itu pola pikir Protestan. Jadi sebenarnya dunia sosial media, dunia apologetik ke Kristen itu heboh karena itu pola pikir Protestan yang menguasai media sebenarnya. Either or. Ketiga pendeta Protestan ini gagal menjaga distingsi antara kehendak positif Allah, ya, ini gagal dijaga kehendak positif Allah dengan izin Allah, kehendak dan izin, ya, tidak dijaga, distingsinya tidak dijaga, sehingga jatuhnya ke ya problematis maksudnya. Nah, implikasinya entah Allah jadi teman kerja dengan iblis menurut Estra, atau manusia kehilangan kebebasan menurut Dick Gadas, tidak ada kebebasan, atau iblis ini jadi karikatur MBM. Semua sama-sama menyempitkan misteri salib. Ya. Kita lihat posisi ortodoks yang agak naik dari ketiga orang ini ya. Dia tidak baku naik. Dia sebenarnya naik tangga menuju Katolik, lepas ketinggalan mereka yang baku naik di sana. Ada providensi defensif, ya. Itu poinnya di situ. Providensi yang defensif, maksudnya pembelaan. Jadi iblis sudah kacau, Tuhan datang tinggal balik saja. Begitu. Posisi ortodoks, Allah mengutus Kristus untuk memberi keselamatan, bukan untuk disalib. Oke. Penyalipan itu terjadi karena niat jahat manusia dan iblis. Oke. Kemudian Allah sudah tahu pengetahuan, dia mengungkap pengetahuan, dan kemudian membalik niat jahat menjadi sarana keselamatan. Jadi iblis salib itu sebenarnya hasil putar balik dari Allah. Allah memutar balikkan kejahatan menjadi kebaikan. Allah juga putar balik kan, bagus. Allah itu kan, tapi ya di situ konsekuensinya Allah putar balik. Dia membalik itu kejahatan menjadi sarana keselamatan. Berarti kejahatan itu sebuah substansi kan. Bahaya ini, sedikit jatuh ke manikeistik, platonistik. Oke. Nah, logika metafisiknya adalah Allah tetap berdaulat, tetapi salib tidak dipandang sebagai bagian positif dari rencana kekal. Ini posisi ini agak unik ya. Saya yakin posisi Katolik Timur tidak seperti ini sih. Kemudian salib dilihat sebagai aksiden sejarah, kebetulan sejarah, kecelakaan sejarah yang kemudian diluruskan oleh Allah. Jadi salib itu hanya hasil dari koreksi Tuhan. Kekristenan dan kata lain, kekristenan itu bagian dari kecelakaan sejarah. Bahaya ya kalau menyimpulkan seperti ini. Kamu mungkin melarang, jangan simpulkan begitu, tapi itu konsekuensi logis. Begitu. Nah, implikasinya menjaga kesucian kehendak Allah, iya,
tidak mungkin Ortodoks Timur di Indonesia ini mau menjaga kesucian kehendak Allah, karena tidak mungkin Allah mau salib. Tidak mungkin Allah menghendaki salib. Jadi itu menjaga kesucian kehendak Allah. Tetapi ada risiko salib tampak kebetulan tragis yang dipakai oleh Tuhan, bukan bagian konstitutif dari rencana penebusan. Ya. Jadi seolah-olah Allah tidak maha kuasa kan. Kebetulan ada iblis yang merencanakan penyaliban, lalu Tuhan bilang, sudah, kau sebut itu, mari saya balik saja. Kelihatan it seems plausible ya, tapi berbahaya ya, mengganggu konsep ketuhanan. Gitu. It seems plausible, oke, tapi terlalu antropomorfistik sebenarnya. Tuhan digambarkan seperti sekedar manusia lain saja, Superman lah. Tuhan itu seperti Superman yang jago. Jadi orang buat jahat di situ, dia tinggal balik sih. Jadi Allah digambarkan seperti dewa yang lebih besar, atau Superman. Superman bukan Allah itu sendiri, tapi Superman, manusia yang lebih jago saja. Ya Allah itu hanya suatu pribadi yang lebih hebat dari iblis, seperti itu. Tapi itu salah secara esensi ketuhanan, bukan itu. Nah, benang merah perpecahannya ada di mana? Perbedaannya. Katolik itu rencana Allah itu komprehensif, namanya juga Katolik kan, komprehensif, menyangkut keutuhan. Salib dan kebangkitan adalah inti dari rencana kekal Allah, inti. Dilaksanakan melalui kebebasan manusia dan izin Tuhan atas kejahatan. Ya. Rencana Allah itu komprehensif, salib dan kebangkitan itu inti rencana kekal, dilaksanakan melalui kebebasan manusia dan izin atas kejahatan. Nah, posisi Protestan yang tidak jelas, kemarin kita tangkap saja 3 Protestan dari Reformed, rencana Allah itu seperti yang dijelaskan parsial dan fragmentaris. Ya. Parsial dan fragmentaris. Terjebak dalam dualisme, reduksionisme, atau determinisme. Saya yakin kalau satu Protestan angkat bicara lagi, nanti ada jebakan lain lagi. Satu lagi, ada jebakan lain. Orang-orang seperti Joshua Teu, siapa Mikana, posisi mereka kan sedikit beda dari ini. 2 orang, 3 orang itu. Mereka posisi reformed. Tapi dalam posisi reformed saja sudah beda. Bayangkan. Nah, posisi ortodoks, rencana Allah itu defensif. Ya. Katolik komprehensif, Protestan parsial dan fragmentaris, itu DNA mereka. Ortodoks Indonesia itu defensif. Jadi sebenarnya ini kamu sudah paham, ini kekristenan ada di situ. Model kekristenan nampak dari situ. Ketika berbicara tentang salib langsung nampak. Katolik, ya namanya juga Katolik. Protestan, hasilnya ini. Karena memang protes. Ortodoks, defensif, mempertahankan diri sampai tidak maju-maju itu karena itu. Defensif, bisa tangkap. Allah, posisi ortodoks, Allah tidak menghendaki salib, hanya membalikan niat jahat manusia atau iblis menjadi kebaikan. Allah itu defensif saja. Begitu ada kejahatan dia langsung balik. Allah itu hanya dia hanya lebih hebat dari manusia saja. Dia hanya lebih hebat dari manusia dan iblis saja. Dia bukan Allah yang maha kuasa. Konsekuensi logisnya sih. Nah, analisis metafisiknya seperti metafisik main-main, maksudnya metafisik sosmed ya. Protestan itu seperti orang main catur dengan papan setengah. Bidak hilang, aturan kabur, hasilnya saling bertabrakan tafsir. Itu Protestan soal ini. Protestan soal penyaliban. Orang yang main catur dengan papannya setengah. Bidaknya hilang, aturan kabur, hasilnya saling bertabrakan tafsir. Nah, ortodoks seperti orang yang main catur, tapi mengira raja bisa diserang kebetulan. Dengan kebetulan si raja diserang. Padahal ada strateginya juga kan, strategi lawan. Mengira raja bisa diserang kebetulan. Allah tampak seperti reaktif, menambal tragedi jadi kemenangan. Tambal sulam, ini teologi tambal sulam sebenarnya. Menambal tragedi jadi kemenangan. Ya, ulang sekali lagi, Protestan saling baku naik tafsir. Ortodoks menambal tragedi jadi kemenangan. Jadi ortodoks tambal ban bocor, Tuhan jadi tukang tambal. Ya. Katolik melihat keseluruhan papan catur itu. Allah sebagai kausa prima sudah menetapkan akhir permainan. Kasih akan menang. Ya, ini kasih akan menang. Bidak
yaitu kausa-kausa sekunder. Bidak boleh bebas bergerak, lu mau putar liu sana sini, ada yang salah langkah, ada yang jahat, tapi tidak ada yang bisa menggagalkan skakmat dari kebangkitan. Ya. Skakmat kebangkitan itu yang penting. Ya, Yesus tangkapkan posisinya. Naik tangga sampai puncaknya yang komprehensif ada di Katolik. Cukup ini bagian pertama ya. Nanti kita lanjut lagi, masih banyak hal karena ada keberatan-keberatan yang muncul dari diskusi semalam. Pelan-pelan, karena ini bukan sekedar mana ayatnya, tunjukkan ayatnya selesai, tidak. Ya. Tunjukkan ayatnya harus dipertanggungjawab. Kenapa ambil ayat itu dan buang ayat yang lain, itu penting. So my friends, terima kasih untuk kebersamaan kita pagi ini.